Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Ya, agenda kita hari ini untuk materi yang pertama yaitu akan ada 4 subbab materi yang kita pelajari. Yang pertama adalah sejarah lahirnya Pancasila. Nanti kita akan bahas secara singkat saja seperti itu. Kemudian ada Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, sebelum kita flashback kembali, kita ingat kembali bagaimana sejarah Pancasila ataupun sejarah lahirnya Pancasila, tidak ada salahnya kalau kita mengingat kembali apa saja sih 5 sila dalam Pancasila itu gitu. Oke, mungkin ada yang mau menyebutkan Pancasila beserta dengan lambangnya gitu. Ya, seperti yang sudah saya tampilkan ya di layar bersama-sama. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan dengan tanda bintang. Kemudian sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia dengan gambar beringin, pohon beringin. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan tanda kepala banteng seperti itu. Kemudian sila yang terakhir atau sila kelima yakni adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tanda padi dan kapas. Oke, masih ingat ya? Awas aja nih kalau setelah mata kuliah ini kok masih pada lupa apa aja sih sila 5 sila Pancasila beserta dengan lambangnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini. Bagaimana kemudian sejarah Pancasila. Kita akan melihat kembali bagaimana sejarah perumusan Pancasila itu gitu ya. Hal ini tidak terlepas dari adanya sidang BPUPKI 1, di mana ketika sidang BPUPKI 1 ini Soekarno mengusulkan dasar Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kemudian 1 Juni ini kita peringati bersama sampai hari ini bahwasanya 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Nah, Pancasila hasil pemikiran Soekarno kemudian diterima sebagai bahan dasar oleh panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan dengan koreksi pada 7 kata. Sila pertama Pancasila termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat negara. Ya, jadi pertama kali rumusan Pancasila itu diusulkan oleh Soekarno pada saat sidang BPUPKI 1. Nah, kita bisa lihat sedikit ya di gambar gitu terkait dengan 5 rumusan butir Pancasila oleh Soekarno. Itu yang pertama itu adalah kebangsaan Indonesia yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah internasionalisasi atau perikemanusiaan. Kemudian ada mufakat atau demokrasi. Kemudian yang keempat adalah kesejahteraan. Yang terakhir adalah ketuhanan. Sebenarnya ini sama aja ya, jadi tinggal dibalikin aja gitu. Itu 5 rumusan Pancasila
yang diusulkan oleh Soekarno. Kemudian ada 5 fakta terkait Pancasila. Arti Pancasila sendiri itu ada panca itu 5, kemudian sila itu prinsip ataupun asa. Jadi Pancasila bisa kita katakan sebagai 5 prinsip yang kemudian nanti akan kita bahas sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup seperti itu. Oke, lanjut saja. Nah, bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup? Seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup? Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup. Di sini berarti Pancasila adalah sebagai petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang sifatnya beraneka ragam. Adapun makna dari Pancasila sebagai pandangan hidup ini yang pertama berarti Pancasila mempererat bangsa Indonesia, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan serta kesatuan. Kita tahu bahwasanya Indonesia adalah masyarakat majemuk di mana Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku dan budaya seperti itu. Pada hakikatnya Pancasila dirumuskan untuk seluruh lapisan dan unsur bangsa Indonesia. Pancasila memberikan cita-cita dan motivasi untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kedua yakni adalah Pancasila berperan untuk membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Apa tujuan bangsa Indonesia? Ada yang tahu tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia itu ada di mana? Ya, ada di preambul ya, atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Nah, yang selanjutnya yakni adalah menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, Pancasila merupakan ukuran dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Seperti itu. Nah, ini dia. Kemudian apa sih fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup itu ya? Yang pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Ya, jadi memang Pancasila sebagai pandangan hidup ini artinya dia berposisi menjadi penyelesai ketika ada permasalahan. Ketika ada suatu permasalahan, kita akan bawa kembali kepada Pancasila itu seperti apa, hukum tertinggi di Indonesia. Ngomongin hukum tertinggi di Indonesia nanti kita bahas di Pancasila sebagai dasar negara ya. Oke, yang kedua itu adalah Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Yang ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-citanya. Yang keempat atau terakhir yakni adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Seperti itu. Itulah beberapa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, pokok bahasan yang selanjutnya yakni adalah Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara ialah menjadi landasan, fondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi seperti yang tadi sempat saya singgung sedikit gitu ya, bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara ini dia berposisi sebagai hukum tertinggi ataupun sumber hukum di Indonesia, seperti itu. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara yakni adalah pertama adalah sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia
sumbernya itu atau bermuaranya itu adalah pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi, tidak ada harapannya tidak ada satupun produk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu yang bertentangan dengan Pancasila, seperti itu. Yang kedua, yakni adalah cita-cita hukum. Maksudnya seperti apa? Dengan adanya Pancasila itu diharapkan dapat mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi kalau kita hidup bermasyarakat gitu ya, itu banyak sekali hukum yang tidak tertulis atau kita sering menyebutnya itu sebagai norma gitu ya, norma yang tidak tertulis di masyarakat. Nah, norma-norma ataupun hukum-hukum yang tidak tertulis ini pun itu juga berasal dari cita-cita Pancasila itu sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya adalah berisi norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya mengandung kewajiban pemerintah dan penyelenggaraan lain negara termasuk partai politik untuk memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Jadi entah produk hukum, entah itu elit politik, entah siapapun itu, undang-undang dari yang paling atas sampai di tingkat yang paling rendah itu tadi mungkin ada peraturan yang dibuat oleh bupati gitu ya, itu semuanya harus memegang teguh dan harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. Yang terakhir ya ini adalah Pancasila itu sendiri adalah sebagai sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu masuk ataupun termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang bunyinya adalah kemudian daripada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil serta beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi kalau ditanya tujuan cita-cita bangsa Indonesia itu sebenarnya ada di pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Nah, materi kita yang terakhir ya ini adalah Pancasila sebagai ideologi negara, gitu ya. Menurut Franz Magnus Suseno, di situ dijelaskan dalam arti sempit pengertian dari ideologi ini adalah gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menentukan mutlak bagaimana Indonesia harus hidup dan bertindak. Jadi itu sebagai kayak pedoman gitu, pedoman bagaimana Indonesia ini harus berjalan seperti itu. Kayak kalau kita itu prinsip gitu, kalau kita itu biasanya prinsipnya kita harus hari ini mau ngapain, mau seperti apa sih kehidupan ini kayak gitu. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara.
Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa itu ada 3. Yang pertama adalah mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, ini tidak terlepas dari adanya sejarah bangsa Indonesia sendiri ya, yang mulai itu tadi dulu berbentuk kerajaan-kerajaan seperti itu. Kemudian Indonesia terdiri dari beberapa pulau, wilayah, kemudian ada berbagai jenis budaya di dalamnya. Dengan adanya Pancasila ini diharapkan Pancasila itu adalah sebagai pemersatu. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Jadi tidak hanya kita sebagai pribadi itu tentunya memiliki tujuan ataupun cita-cita. Ketika kita mempunyai tujuan, tentu ada yang kita jadikan acuan. Nah, begitu juga bangsa Indonesia, negara Indonesia. Ketika tadi disampaikan tujuannya dan cita-citanya itu sudah ada di dalam undang-undang gitu, maka Pancasila ini harus digunakan sebagai bimbingan yang membimbing biar kita tidak terlepas dari frame itu adalah Pancasila. Yang selanjutnya adalah memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Nah, ini terkait dengan identitas bangsa akan kita bahas di materi minggu depan, tapi sedikit ya saya berikan gambaran gini. Hari ini yang namanya globalisasi itu tidak bisa kita kita hindari. Yang namanya globalisasi, kita ada di dalamnya seperti itu. Nah, satu hal yang harus kita perhatikan bersama yakni adalah identitas bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak boleh melupakan diri kita, tidak boleh melepaskan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia seperti itu. Jadi secinta-cintanya kita terhadap K-pop gitu ya, secinta-cintanya teman-teman terhadap drama Korea, tetap aja jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari kita melupakan identitas kita sendiri sebagai bangsa Indonesia seperti itu. Nah, inilah mari sama-sama kita ucapkan bersama, saya Indonesia, saya Pancasila. Inilah Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan sekali-kali merubah ideologinya, karena Pancasila adalah Indonesia. Saya Pancasila, saya Indonesia. Sekian untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.